Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wassahabati ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat Al-Quran yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala muliakan, Alhamdulillah biiznillahi ta'ala kita berjumpa kembali dalam program tahsin perkata dari kalimat ta'awudz, basmalah dan surah Al-Fatihah bersama saya Abu Fauzan. Tayyib, telah berlalu pembahasan kata a'udzu. Dan sekarang kita beralih kepada kata billahi. Kesalahan-kesalahan yang biasa nampak pada kata billahi adalah: yang pertama, tidak menyempurnakan harokat kasrah pada huruf ba, seperti billah, billah. Sahabat Al-Quran yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala muliakan, menyempurnakan harokat ketika membaca Al-Quran sangatlah penting, karena dengan cara menyempurnakannya lah huruf-huruf yang dibaca menjadi jelas pelafalannya. Dan untuk pelafalan huruf ba kasrah ataupun huruf-huruf yang berharokat kasrah lainnya, maka rumusnya adalah wajib merendahkan rahang mulut bagian bawah dan mengangkat bagian tengah lidah saat melafalkannya, seperti bentuk melafalkan ya. Contoh bi, ya, angkat tengah lidah kita, bi. Kemudian rendahkan rahang mulut bagian bawah, bi. Tidak dibaca B. Itu yang pertama. Tayyib. Kesalahan yang kedua adalah tidak menyempurnakan sifat tawassut pada huruf lam yang bertasydid. Perlu diketahui bahwa sifat tawassut atau sering disebut juga dengan sifat bainiyah adalah sifat pertengahan antara sifat tertahannya aliran suara seperti ab dan sifat yang mengalirnya udara seperti as, di mana secara definisi bahwa tawassut adalah mengalirnya sedikit aliran suara pada makhraj huruf ataupun pada tempat keluarnya huruf, dan sifat ini hanya dimiliki oleh 5 huruf saja, yaitu huruf lam, nun, ain, mim, dan ra. Disingkat jadi lin Umar. Kita baca billahi, ya, billahi. Tidak dibaca billahi. Perhatikan huruf lam tasydidnya, dibaca billahi, tidak dibaca billahi, seperti itu. Kemudian kesalahan yang ketiga adalah tidak menyempurnakan harokat kasroh pada huruf H. Rumusnya seperti yang sudah disampaikan, ya. Dibaca billahi, tidak dibaca billahi. Ketika kita bingung apakah pengucapannya sudah betul ataupun salah, maka cara mengujinya adalah dengan memanjangkan harokat kasroh pada huruf H ini. Kita baca billahi, hi. Jika setelah harokat kasrah ini kita panjangkan dan bermuaranya kepada huruf ya maddiyah yang dipanjangkan i, maka benarlah harokat kasrah kita. Tetapi jikalau setelah dipanjangkan berujung kepada suara yang lain, contoh misalnya billahi, maka salahlah pengucapan huruf yang berharokat kasrah tersebut. Dan kesalahan yang terakhir adalah merubah ha menjadi hamzah. Sahabat Al-Quran sekalian, huruf ha dan hamzah makhraj ataupun tempat keluarnya sama, yaitu di pangkal tenggorokan ataupun tenggorokan paling dalam, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jazari di dalam matanya Al-Muqaddimah. Thumma li aqsal halqi hamzun ha'u. Pada aqsal halq
ataupun tenggorokan yang paling dalam keluar 2 huruf, yaitu hamzah dan ha. Oleh karena itu, tidak jarang kalau seorang pembaca terjatuh kepada hamzah ketika mengucapkan huruf ha pada kata billahi. Tidak dibaca billahi, tetapi billahi. Ya, yang tentunya dengan menyempurnakan sifat hamas yang ada pada huruf ha tersebut. Kita baca a'udzu billahi. Demikian tahsin perkata kedua kita dari kalimat ta'awudz ini. Kenali dan hafalkan kesalahan-kesalahannya. Jangan bosan untuk melatih pelafalan yang benarnya. Sebagaimana perkataan Imam Ibnul Jazari di dalam bab tajwid, beliau berkata, "Walaysa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatu mri'in bifakkihi." Tidak ada perbedaan antara orang yang membaca dengan tajwid dan orang yang meninggalkannya, melainkan latihan terus-menerus secara konsisten dengan mulutnya. Akhukum fillah, Abu Fauzan.